Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 4. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, siswa dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng dengan tepat. 2. Siswa dapat menuliskan tokoh dan karakter dongeng dengan tepat. 3. Siswa dapat menyebutkan arti penting meminta maaf kepada sesama manusia sebagai perwujudan pengalaman sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. 4. Siswa dapat menceritakan pengalaman meminta maaf kepada teman dengan lancar sebagai perwujudan pengalaman sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Sebelum lanjut ke materi, yuk sama-sama kita menyanyikan lagu yang berjudul Lihat Kebunku. Nah, anak-anak, lagu yang barusan tadi, Lihat Kebunku, bercerita tentang bunga-bunga. Ada bunga mawar, ada bunga melati, semuanya indah bukan? Bunga melati berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Yuk kita simak. Dayu, Edo, Siti, dan Benny sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di dalam Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Bacalah dongeng di bawah ini. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri satu berkata, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Hei, lihat bunga melati itu, warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Kemudian putri satu berkata lagi, aroma melati memang harum, aku sangat menyukainya. Mendengar percakapan kedua putri tersebut, bunga-bunga lain iri terhadap pujian yang diberikan kepada bunga melati. Bunga sedap malam berkata, "Aku tidak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu?" Lalu bunga anggrek menjawab, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Dan bunga mawar biru menanggapi, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada
datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti mengapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam berkata, "Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati." Lalu bunga anggrek berkata, "Aku juga minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami." Dan bunga mawar biru berkata, "Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya." Dan bunga melati menjawab, "Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk." Nah, anak-anak, tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Yang pertama ada tokoh Putri 1 dan 2. Karakternya senang mengagumi keindahan dan keharuman taman bunga. 2 ada bunga sedap malam. Karakternya iri hati, berprasangka buruk, berani mengakui kesalahan, dan berani minta maaf. Nah, anak-anak, kalian bisa temukan tokoh lain beserta karakter yang ada pada tokoh tersebut. Kalian bisa tuliskan pada buku tugas kalian ya. Salah satu manfaat tumbuhan adalah keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat melakukan kesalahan? Benar, ketika kita melakukan kesalahan sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Nah, anak-anak, kalian bisa menceritakan pengalaman kalian ketika meminta maaf dengan teman kalian. Nah, sekian sudah pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.